kalau kamu memiliki burung beo peliharaan, apa yang akan kamu ajarkan untuk diucapkan? Saya kakak tua aja gitu. karena beo, mungkin orang udah tahu deh kalau itu beo ya beo. Maksudnya saya kakak tua. Ini ngeband apa solo sih sebenarnya? Kalau sekarang nih konsepnya solo. Solo ya? Cuman Pernah kayak ngeband additional, juga? ya ngeband. Pernah ngeband. Jadi apapun itu semua itu ada pasarnya, ada pendengarnya. Iya, gitu. iya, Jadi kita iya. nggak perlu risau. Kalau saya dulu tuh sering nulis diary ya, itu kan sebenarnya Diary. cewek-cewek yang sering. Dear diary. Belum ada HP kan, tapi diary. Nah, kalau diary itu saya sering nonton, sering dengar juga di acara radio tuh, Timbang Raso. Malam-malam tuh kan yang curhat-curhat itu. Saya tuh suka kadang nulis itu pakai nama Itu sama. timbang rasa tuh saya tuh yang bawa. Oh gitu, saya suka pakai nama samaran itu kan. Oh pernah juga. Iya, iya. Jangan-jangan Press pernah Radio sama. ya kalau salah. Itu GSP itu. GSP. Ya, itu GSP tiap apalagi? itu katanya, Sudah, ya. katanya kan pemimpin gitu kan. Tapi kayak kucing. Masih di tulisannya ini emang benar-benar pure nulis tokohnya ini ada pengaruh dari diri sendiri atau pure tokoh yang dibuat gitu? Ya harus, kalau saya juga gitu, harus keluar dari, kalau nggak gitu ntar malah masuk tokoh saya. Iya, malah cerita Jadi harus saya harus diri objektif sendiri ya, kan. harus di luar itu memang benar. Ya, harus di luar itu dan itu memang butuh latihan sih kayaknya. Mungkin untuk permudahnya itu ya harus apa ya, pengalaman apa, ngobrol-ngobrol dengan teman. Kalau novel cinta atau apa ya mungkin ngobrol dengan teman-teman, Iya. berbaur, Harus interaksi luas dengan dulu lah teman-teman ini. yang cewek Luas. atau dengar-dengar curhatannya gimana gitu. Iya, pada akhirnya jadinya seperti begitu karena kan saya sering melihat Jadi tempat teman-teman konsul. yang cewek itu yang banyak yang curhat ya di sosial media. Akhirnya iya, saya iya, DM iya. dia. Oh iya, sekarang kan orang curhatnya di sosial media Maksudnya, ya. Ya pasti poinnya sih pengen tahu orang perhatiin gitu. Ya saya bilang sama dia bahwa ngapain kalau walaupun itu hakmu, tapi menunjukkan sesuatu yang kesedihan yang gitu-gitu Pak ke publik gitu. Karena kan belum tentu orang peduli kan, mungkin cuma sekedar tahu aja. Cuman ngasih emoticon Mending doang. jadi buku aja gitu kan, tulis Betul. Dan kalau kita nulis di sosial media juga gampang diplagiat sih sama orang. Iya. Iya, aku ingat ada komunitas di sini namanya Lombok Heritage Society. Jadi mereka tuh bagus sih. Jadi aku dapat insight juga dari mereka. Mereka akhirnya nulis buku kan. Tadinya mereka tuh sharing misalnya habis neliti peninggalan apa gitu, terus ditulis kan di Facebook di mana. Dan itu jadi banyak kemana-mana gitu dan penulisnya jadi hilang gitu. Akhirnya mereka bikin buku, kayak ada di sini bukunya. Ya, mereka bikin buku dan efektif sih, maksudnya jadi lebih terekam dengan otentik kan di dalam buku itu. Ada gitu. fisiknya ya. Ada fisiknya dan jelas gitu. Ada apa sih namanya kalau buku itu? SBN ya? Iya, SBN. Ya, kayak gitu-gitu. Oke Mas, sekarang mungkin Mas Sid kasih tips dong ke teman-teman nih. Kalau misalnya dinulis dulu deh nanti di musik gitu. Apa itu? Supaya apa tips jadi penulis lah, maksudnya gimana biar bisa sampai menelurkan karya tuh perlu apa, misalnya mungkin persisten, konsisten kayak gitu-gitu. Kayak gimana Mas? Ya tipsnya itu sesuatu tidak akan terjadi ya kalau kita nggak mau mulai kan. Oke, pertama mulai dulu nih. Iya, harus mulai ya, ada kemauan dulu kan. Iya. Jadi apapun tuh disiplin tuh memang penting ya. Ketika mungkin bisanya jam 10 malam nulisnya, atau kan beda-beda kan, ada yang pagi, ada yang siang. Iya. Ya paling enggak sehari itu ada sesuatu yang ditulis gitu. Jadi dibuat aja, mungkin jam 10 pagi bisanya, ya besoknya jam 10 pagi, besoknya jam 10 pagi. Ya lama-lama akan jadi juga. Sebenarnya nulis aja dulu, tulis soal evaluasi atau diedit atau apa itu urusan belakang. Yang Biasanya nanti nulis aja itu dulu. jadi dikembangin gitu ya. Ntar nanti ketika sudah nulis itu biasanya juga di tengah-tengah perjalanan gitu pasti ada inspirasi atau apa. Kadang juga memang kita nggak bisa memaksakan ya, ketika berkarya tuh wah ini harus jadi, harus ini.
ya udah ketika dirasa stuck itu apa ya udah lepas aja dulu jalan-jalan refreshing kemana. Oke, Nanti jangan dipaksa tunggu, gitu. ya tunggu press terus aing dapat inspirasi ya nulis lagi gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan misalnya maksa gitu harus Iya, harus jadi gitu kan ya. kurang bagus yang dipaksa-paksa itu. Benar. Penulis favorit siapa, Mas? Saya Sering baca buku siapa gitu? kalau yang novel tuh dulu Mirawe namanya. Wih, Mirawi. Novel-novel yang lama. Ternyata. Freddy S tahu. Freddy S luar biasa nih, keren banget. Ya, Itu penulis yang apa sejuta umat kayak gitu. iya. Luar biasa. Jadi dua itu ya, itu emang Ya, dulu sebenarnya banyak sih, tulisannya- cuman yang mungkin tulisannya yang jadi intens. sinetron zaman dulu ya. Oke, kalian yang terbaru siapa? Yang baru-baru ini dibaca? Ya sebenarnya termasuk di Lestari itu juga. Lestari asik juga. ya. Yang mana? Yang kayak misalnya kopi itu apa? Oh, filosofi kopi. Kopi itu lama. Oke, dan berarti emang sih kelihatannya kalau teen lead itu emang kisah cinta itu emang Freddy S sama Mirawi itu emang udah jagoannya gitu. Hot. Hot banget. Ini di buku ini ada apa judulnya tadi? Di balik jaket lusuh. Di balik jaket Ya 18 lusuh. plus lah ada lah. Di balik jaket lusuh. Kok aku jadi kebayang lagunya Iwan Fals ya? Ah, Berjalan. sih. Oh iya. Iya kan? Seorang pria. Muda itu kan. Oh, sarjana muda judulnya. kalau Iya, sarjana muda itu. Maksudnya di balik jaket lusuh itu tentang apa 18 plus. Ya Artinya ada lah ya. ada ya. Berarti ini ceritanya ya kadang kan kalau kita dengar jaket lusuh itu kayak dewasa gitu kan, kayak sesuatu yang sedih gitu, maksudnya yang kayak lagu sarjana muda tadi, tapi bukan kayak gitu ya. Ya, jadi ya jaket lusuh itu Sinopsisnya deh kayak gimana? sinopsisnya mungkin. Jadi awal perkenalannya dia si tokoh Tokohnya utamanya namanya cowok siapa? ya Rau. Revan Asta Onadio ya. Oke. Ada Ona di Singkat Rau kan lebih gimana gitu Rau. Rau. Yang ceweknya nih Vania ya awal pertemuannya ya gara-gara jaket itu. Oke. Salah pahaman itu kan. Si Rau nih memang pakai jaket lusuh gitu kan. Ya jaket apa ya belal ya apa sih? Iya, jaket belal biru gitu ya. muda itu kan kesannya. Ya itu salah pahaman tuh akhirnya membawa dia bertemu kan, benci jadi cinta tuh. Akhirnya Rau juga membuang jaketnya itu kan. Tapi dipungut sama sahabatnya Rau si Erik, dan ketika di penghujung cerita itu si Erik membawakan jaket itu, Rau kaget tuh. Masih juga disimpan jaket tuh, akhirnya dipakai ke Vania si cewek nih. Habis itu jalan-jalan naik motor. Habis itu Vania nih jatuh. Dia kan mengaku hamil ceritanya nih si Vania nih. Padahal ternyata nggak hamil gitu, supaya Rau ini Drama Rau ini mempertanggungjawabkan lah Iya, perbuatannya tuh. iya. Karena Rau ini ternyata pernah juga ngegas sih. Gitu. Nah, akhirnya sih pas ketika naik motor itu si Rau dan Vania jatuh. Berlumuran merah. Ternyata mereka jatuh karena cilok. Bungkusan cilok itu yang penuh dengan saus terkontaminasi sama Bukan saus. darah. Iya, kena di sini kan. Rau sampai panik pegang kan karena dipikir guguran atau keguguran. Iya. Ternyata bekas saus gini-gini. Ternyata bukan karena ini. Oke. Jadi settingnya di mana tuh latarnya? Di Mataram Mataram ada ya? di Sumbawa juga. Oke. Karena si dia tugasin ke Sumbawa si Vania. Iya. Wah, Tapi menarik akhirnya nih malah dibaca mereka nih. nggak jadi bersama gitu. Karena si Rau dia ngegas si Vero ini kakak sepupunya Vania. Sahabatnya sendiri apa. Wah, Dia main dalam gas-gas keadaan nih. mabuk. Wah, cadas nih. Kisah cinta yang cukup ini ya. Sebenarnya benar-benar. tragedi cinta sih karena Iya. mereka ternyata nggak bersama. Ternyata nggak bersama. Pokoknya jangan diceritain deh endingnya. Yo. Harus jangan spoiler dulu dong. Ntar gak seru dibacanya. Itu kalau mau beli, mau dapetin bukunya di mana? Ada di Madfox Store peselot Instagram ya. Oh Harganya iya ada. 30.000. Oke, nanti kita tulis di sini deh. Oh, Saya mau nanya. Nanya nggak? Dari beberapa karyanya, dari kita itu dari komik atau dari Iya, punya karya komik juga kan ya? novel. Ada nggak terselip historinya Bangsit di sana itu, di antara histori Di antara komik karya-karya sama itu? Novel itu ada nggak terselip? di novel mungkin ya. Di novel. Di novel
Kalau di komik itu ada Street in Love, komik yang pertama itu 2018 tuh dirilis. Itu Street in Love tuh si yang tokoh cowok tuh diusir sama si ayahnya yang cewek nih. Kalau teman-teman tuh mikirnya, oh pasti itu saya itu yang diusir itu kan. Pergi bajingan gitu sama si ayah yang cewek nih. Masa depan gak jelas gini-gini suram. Langsung si yang cowok nih, Nang, album saya akan meledak ini, saya akan melamar anak bapak. Oh jadi musisi gini, ceritanya. Iya, akan membahagiakan anak bapak gitu. Masa depanmu suram gitu. Nah kalau yang di novel ya ada aja. Jadi cerita itu yang diusir itu beneran cerita cerita itu? Ya sebenarnya enggak sih, sampai diusir itu sih enggak sih. Enggak ya, cuman pernah mungkin pernah di posisi diremehkan begitu tuh pernah. Ya mungkin enggak secara langsung sih. Iya, Ada judulnya Ngapel Penuh Cobaan, saya punya lagu tuh tahun 2020 kalau nggak salah lagu tuh. Ngapel Penuh Cobaan judulnya. Jadi pas ngapel, kalau dulu ya mungkin ya kalau ngapelnya itu kan jam 7 sampai jam 9 gitu kan. Jadi sudah oke kan kalau ke rumah cuma cewek tuh. Jadi lampu mati, suara panci, pokoknya mengusir secara halus itu lah. Mengusir secara halus tuh banyak cobaan ya ngapel. Lampunya padam, nyala gitu. Oke. Iya. Jadi emang ada ya, misalnya terinspirasi dari kisah-kisah pribadi gitu. Mau nggak mau ada sih, tapi kan nggak pure benar-benar ini. Jadi kayak bagus nih buat jadi ada ini konflik juga gitu. Ya sebenarnya kalau kita berkarya tuh paling mudah itu ya ketika sebenarnya itu mungkin pengalaman pribadi atau sesuatu yang pernah kita lihat, kita alami yang benar-benar kita pahami lah itu. Jadi kan pas buat karya tuh lebih mudah. Itu kata kunci yang dipahami ya. Kita jadinya lebih mudah melakukan sesuatu itu. Jadi kalau nulis yang kita nggak pahami itu malah nanti bisa jadi serangan dari pembaca. Iya, ibaratnya kita nggak pernah makan pizza lah gitu. Terus tapi nulis pizza. Tapi nulis pizza kan lucu. Nah kalau misalnya Masih pernah nggak nulis sesuatu yang Masih nggak pernah lakuin gitu? Kan banyak tuh penulis-penulis kayak gitu nggak pernah ke Praha misalnya, tapi nulis tentang Praha gitu. Tapi kan banyak referensi kan. Kalau Masih pernah nggak nulisnya ke Sumbawa deh? Ya kalau ke Sumbawa kan saya pernah. Iya, jadi yang pernah dilewati. Ya sesuatu yang mudah-mudah aja ketika ada pertanggungjawaban kan, jadi saya bisa menjelaskan itu penting ya. Oke, gimana kemarin suasana ini launchingnya? Ya terharu. Terharu ya. Banyak juga tamu undangan saya nggak nyangka loh suasana itu terharu gitu kan, seru gitu. Terharu. Ya saya kan ya cepat terharu. Kayak melahirkan karya baru tuh mungkin terharunya kenapa Mas? Apa karena nggak nyangka nih terbit? Ya gitu? terharu itu kan kalau saya pribadi terharu dan tersedih itu beda tipis sebenarnya. Jadi gini, banyak juga sih teman-teman yang mungkin sibuk kan, ya nggak sempat hadir gitu. Karena misalnya contohnya ya kayak yang terlibat di novel. Jadi novelnya kan ada soundtracknya. Oke. Ada soundtrack, ada lagunya gitu. Ada lagunya, mantap. Ada judulnya Menit Terakhir ya, singlenya tuh. Jadi itu sudah ada di platform. Oke. Jadi ada ininya, ada soundtracknya. Sebenarnya yang pertama itu soundtracknya itu tahun 2016 kalau nggak salah. Ada Saat Malam judulnya, tapi nggak jadi dipakai. Akhirnya 2019 rekam lagi, judulnya Luka Tak Berdarah, tapi nggak jadi dipakai. Dan 2021 rekam lagi untuk single ini. Akhirnya yang itu yang dipakai. Gitu. Ada video klipnya, ya? Iya. Jadi satu album. Jadi featuringnya itu sama cewek-cewek aja waktu itu. Dan kemarin selain peluncuran juga ada pemutaran video klipnya nih, single Menit Terakhir ini. Wah, ini teman-teman harus tahu nih, ada karya dari Mas Zidya Matt Fox. Ya next kalau bisa kan, kalau ada modal angkat ke film. Nah itu keren nih, saya langsung kayak malu sendiri. Maksudnya kita punya kesempatan gitu, tapi kita sering nggak pakai ya kesempatan untuk nulis gitu. Ini mungkin ya. Sementara Mas Zid itu luar biasa. Kalau beberapa podcast dan beberapa interview di radio atau di mana kan sering ditanya bagaimana alasan kiat-kiatnya itu kok bisa semangat dalam berkarya atau apa? Ya itu yang pertama yang saya nggak pernah terlalu memikirkan bahwa apakah orang nih suka atau enggak gitu. Iya, jadi nggak pernah mau dengerin orang mau muji, mau hina. Ya. Jadi ya ketika mereka
ada kritik atau ada semacam hinaan atau pujian tuh. Jadi saya biasa-biasa aja ketika menghadapi yang dua itu. Betul. Karena yang bagaimana sebenarnya antara pujian dan Kritikan. kritikan, makian itu hinaan atau apa itu, kita membawanya itu seiring itu berjalannya. Jadi nggak boleh ada yang duluan, nggak ada yang boleh belakangan. Jadi biar harus seimbang gitu. Wah, ini kelihatannya masih tidak berdamai dengan diri sendiri banget ini. Ya, akhirnya kan waktu juga kan akhirnya setelah. Iya. Yang ini juga yang biar semangat ya mungkin kalau pribadi saya itu bahwa karena setiap orang kan punya kekurangan dan kelebihan gitu. Betul. Punya keunikan tersendiri ya jadikan aja ke apa yang menurut kita itu itu yang dominan gitu. Ya udah kita lakuin aja gitu. Jadi kan ya itu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ngapain juga kita harus minder gitu kan? Iya benar. Itu sih yang paling penting. Saya juga selalu mikir, ntar juga nggak ada yang nggak diterima orang gitu-gitu tuh yang jadinya stuck kan. Belum apa-apa udah mikir ke sana gitu. Kalau saya kan memang setiap berkarya itu memang untuk arsip ya. Iya. Dokumentasi Betul. itu arsip. Dokumentasi Maksudnya hidup. ya oke lah mungkin sekarang orang nggak ada yang baca tapi kita nggak tahu kan suatu saat akan Pas dibaca. banget itu, betul banget itu. Jadi Iya. padi yang dipanen hari ini kan tidak ditanam kemarin sore. Jadi ada proses-prosesnya itu. Betul. Kita nggak pernah tahu di titik mana nanti dia Yang penting akan kita dikenal tuh orang. ngelakuin itu dengan senang hati, ikhlas aja gitu. Iya benar, betul itu mas. Jadi ringan mau ngapa-ngapain. Wah, dalam ya, dalam ini. Tausiah. Dalam ini jarang-jarang kita kadang-kadang ya kita sering lupa. Itu padahal semua sederhana ya. Maksudnya berkarya itu ya udah karena kita suka gitu, nggak usah buat orang lain suka gitu. Kalau kita udah suka, orang lain mau suka mau enggak sebenarnya kita nggak ada ngaruh apa-apa ke kita gitu. Kita cuman berusaha belajar terus aplikasikan yang terbaik ya. Dan itu yang sering orang-orang lupa gitu, termasuk saya. Kadang kita berpikir mungkin karena ini mungkin pengusaha kali. kayak ini produk nih harus bagus gitu, harus diterima orang gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam berkarya terutama nulis atau seni itu yang penting ke diri kita sendiri dulu ya. Ya. Kita benar-benar menikmati apa yang kita buat dan itu udah nggak ngaruh lagi orang-orang mau bilang apa gitu. Ya jadi ideal dulu baru idealis dulu. Oke. Ideal dulu baru idealis. Ya artinya Iya. ketika kita sudah oke lah ini Nyari materi dulu, atau apa ya. gitu-gitu. Jadi kita tidak terlalu memikirkan ya ideal ya baru idealis. Kalau dari awal Secara idealis, realistis. kalau dari awal idealis gak jadi-jadi ya. Iya, jadi ya kita memang harus realistis ya. Ya kita nggak bisa bikin beli ini atau beli ini ya kalau nggak ideal dulu ya. Iya. Akhirnya kan mungkin nggak banyak juga yang tahu kalau saya kerja di kantoran perusahaan dulu kan. Kerja jadi guru TK. Pernah. Iya. Pernah. Tahun Oke. 2021. Saya pikir emang 2021 nggak salah ya. Makanya tadi saya nanya The Origin itu pernah ngelewatin hal-hal semacam itu nggak? Itu ternyata pernah ya jadi guru TK, Kalau pegawai kantoran. 2021 ya. Ya terlibat dalam Oke. dunia anak-anak tuh lumayan sering lah. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi jadi- emang bener sih. Don't judge the book by its cover. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak-anak ya, saya masuk di dunia anak-anak tuh memahami bahwa mereka itu kan jujur ya, Ya. nggak pernah peduli dengan penampilan orang bagaimana. Dia menggambar buat karya ya sesuka-sukanya dia gitu. Tidak pernah berpikir apakah akan senang gitu. Jadi Iya, betul. jadi kita memang belajar itu kan tidak melihat umur ya, dari siapapun kita belajar. Betul. Ya hal yang seperti itu yang saya dapatkan dari Dari anak-anak. anak-anak itu. Jadi dia pure itu. Hmm. Pure dia nggak mau karya apa ya udah, mau ngomong apa ya Kejujuran udah. itu kan nggak dibuat-buat garisnya begini-gini. Udah Dan itu original, otentik banget itu. Ya. Nyenengin diri sendiri dulu baru bisa nyenengin orang lain. Ideal dulu baru idealis. Luar biasa. Nah, Mas kalau musik nih. Kalau musik ada ke depan mau ada apa lagi nih, project atau apa gitu? Iya, ngeluarin ini mini album. Sudah Mini rampung album. sih, sudah rampung. Oh, udah rampung. Nah, rilis itu aja.
Kita harus datang nanti tuh. Mini album sebenarnya sih sebelum puasa ini ya, cuman karena molor novelnya akhirnya mundur-mundur. Karena pertengahan puasa ini juga saya akan ngeluarin ini. Kayaknya otaknya hektik banget. Muter terus ya. Jadi pertengahan puasa ini kan saya akan mengeluarkan Tuh kan. komik zine ya kayak. Komik zine. lah gitu. Nah, kalau dulu saya nulis zine juga, zine. Luar biasa udah buku, komik, musik. Ada Gila. ada komik ini juga, tinggal rilis aja semuanya kayak komik ada novel ilustrasi juga ada. Wah. Yang berwarna gitu sudah Wah, ada ini sih. harus kita up terus nih Mas. Iya, supaya orang-orang tahu kan, dan saya yakin di situ pasti ada pesan-pesan moral kan. Nggak mungkin juga cuma ngegas-ngegas tadi doang. Pasti kan menyelipkan suatu ini kan. Yang Masjid pengen orang-orang tuh tahu lewat karyanya tuh sebenarnya garis tengahnya tuh apa Mas? Maksudnya yang mau disampaikan itu loh. Dari musik, film, kalau dirangkum tuh Mas itu pengen nyampein apa sih ke orang-orang gitu? Ya itu kan semua memang berangkat dari ya gimana ya, dibilang resah, dibilang gelisah juga gimana ya. Sebenarnya melakukan sesuatu ya karena memang suka aja tuh. Jadi kan jadi mudah atau ringan kita melakukan itu. Ya, jadi memang suka aja gitu. Apa ya? Kayak misalnya ini dari semua nih kalau kita rangkum nih masih tuh kayak punya suatu pesan itu ke orang itu loh, ke pembaca, ke pendengar musiknya. Masih pengen nyampein apa gitu? Secara garis besar mungkin tentang kebebasan, mungkin tentang Ya itu kebebasan berekspresi ya. ya. Ketika orang bertanya, ini sebenarnya apa ya? Nulis iya, gambar melukis iya. gini-gini ya. Terlepas saya ya kalau di Google kan saya teridentifikasi musisi gitu. Iya, musisi Iya. kalau di Google. Saya nggak mau terkungkung dengan istilah-istilah kayak seperti gitu. Maksudnya mau berarti lebih senang disebut seniman berarti. sebenarnya nggak juga ya. juga. Ya itu hak orang kan. Iya. Terus sebenarnya kan orang yang Itu dari orang yang melabelin ya. mau apalah gitu-gitu saya nggak perlu. Cuman ingin menjadi manusia yang merdeka aja. Menjadi diri sendiri, menjadi Diri manusia sendiri. merdeka Dan bahagia. Iya, melakukan sesuatunya bebas. Kayak gini ya. Kita harus bertanggung jawab sebenarnya dengan pikirannya. Oke, kita berpikir saya pengen kekuatan pikiran ya. Saya pengen makan apalah gitu kan. Semua kan berawal dari pikiran. Ya udah kalau memang pengen ini harus bertanggung jawab kan, artinya bagaimana caranya usaha supaya dapat gitu. Nah, sama seperti kita berimajinasi gini-gini. Iya. Mikirin begini gini. Akhirnya kalau kita nggak Berimajinasi doang, nggak tapi gerak. kita begini kan bahaya juga buat kesehatan mental itu. Nah, Iya, saya kan ngajar tuh Mas di Majeluk kan. Jadi dia jalan ke sekolah tuh ada tulisan besar. Sekolah SD, SMP? SD. Jadi tuh ada tulisan besar-besar di pinggir jalan itu, ada kayak galeri seni gitu. Terus tuh tulisannya tuh ide dan gagasan yang tidak terrealisasi itu adalah sampah. Tersindir banget tuh tiap lewat situ gitu. Jadi kayak bener juga gitu, maksudnya kayak diingetin setiap hari. Saya selalu punya ide tuh banyak Mas, cuman untuk eksekusinya itu loh yang butuh effort karena mungkin karena saya orangnya karakternya emang introvert dan butuh ya nggak segampang itu gitu. Tapi gara-gara tulisan itu tuh jadi makanya cocok nih kayak dari sentilan kayak Masjid bilang itu ya udah merdeka aja gitu, mau nulis ya udah silakan. Itu benar-benar ini sih buat saya kayak push semangat sih buat saya gitu. Sebenarnya ada kelegaan sendiri ketika kita udah bisa ngelesain. Iya, itu bahagia banget ya. Ketika kita udah melempar ke pabrik ya itu udah jadi milik pabrik ya, terserah mau gimana. Mereka mau ekspektasinya mau kayak apa, nggak ada ini buat kita ya. Merdeka dalam berkarya tuh yang asik. Oke. Pernah adain bedah buku atau gimana Mas? Kayak perlu tuh. Belum sih. Iya, Ya, mungkin nggak tahu sih kerjasama kalau memang mungkin ada sama bedah. Biap mungkin kan. Udah lama sekali ya nggak pernah ketemu sama Biap. Ya nggak tahu kalau sekarang masih ada sebenarnya komunitas Iya, itu. masih ada. Mungkin kita bisa di apa namanya? Di lagu kan? Ya sebenarnya bahas dulu buku sempat bahas gitu. lagu macam-macam. Iya. Ya, seru tuh, banyak teman-teman sekarang kan yang punya space-space gitu kan buat berkarya, buat ekspresi gitu. Perlu tuh Mas. Jadi orang-orang tuh sayang sekali nih karyanya bagus-bagus tapi orang tuh masih belum kenal. Mungkin yang kenal ada, cuman kan Perlu wadah pengennya ya. lebih besar gitu loh.
Jadi perlu corong-corong lah, perlu tempat-tempat yang mungkin jadi spot gitu dan kita ramaikan masing-masing di sosial media kita gitu. Termasuk ya salah satu kita mendukung ya dengan kita ngobrol-ngobrol begini. Jadi teman-teman langsung, oh ternyata ada nih gitu. Oh ada komikus ya namanya kalau dari Lombok gitu kan. Saya sendiri baru tahu kan. Nah, kalau saya pribadi apa ya? Saya nggak suka baca komik kan. Tapi Nah, bikin itu aneh. komik. Tapi bikin komik. Tapi komik yang versi saya gitu. Oke, versinya Mas Sid gimana? Ya, yang nggak Dewasa. mungkin di luar kaidah dari orang-orang bikin komik itu. Oke, Mungkin itu panelnya ceritanya kalau harus kalau begini, komik harusnya itu begini. oh jadi terserah Ya, sendiri ya, aja. Bebas aja mau gimana ceritanya ya tentang gitu. Tapi lebih bagus begitu sih, jadi berkarakter kan. Ya pada akhirnya gitu kan Iya, ketika iya. konsisten gitu. Nah itu cerita komiknya itu komedi atau drama atau apa sih? Ya kebanyakan tentang ada muda musik ya, kayak Musik ya. Oke. dibalut dengan cinta. Ya, siapa tahu ntar dibaca Joko Anwar jadi sequelnya Virgo and the Enggak. Sparklings. Itu komik-komikan aja saya anggap. Iya kayak ada Virgo, 5 sih, ada seri kelima. Virgo and the Sparklings itu kan yang superhero yang barunya Indonesia kan dari webtoon juga tuh. Di webtoon Dari dia bisa webtoon. baca-baca Ah, gratis ya. diambil jadi cerita dan dijadiin salah satu superhero-nya Indonesia selain Gundala sama Sri Asih kan. Dan dia yang anak muda gitu. Cuman kemarin tayangnya sebentar. Tapi bagus itu. Maksudnya semua orang jadinya punya kesempatan nih untuk karyanya diangkat gitu kan. Nulis nggak di webtoon? Belum. Enggak, bisa aja sih sebenarnya Makanya ngirim-ngirim ya. coba aja mas. Cuman ya itu dari segi gambar ini memang beda ya, enggak Iya, iya, kebanyakan iya. seperti yang itu. Nggak apa-apa, namanya seniman kan, namanya orang berkarya kayak nggak mau dibatasin sih kayaknya. Harus. Malah waktu itu kan sebenarnya kan saya mau masukin juga di blog atau di mana gitu ya, tergantung pas udah habis nih, udah selesai, udah dicetak, ya baru kita kasih baca gratis gitu. Tapi ada sih kayaknya udah, kalau nggak salah yang Street in Love itu udah ada. Di Mungkin cari di Google aja, Google Google. komik sejam Epoch Street in Love judulnya. Ada kayaknya muncul. Wah, kayaknya sosial media saya kurang jauh ya mainnya. Maksudnya kayak gini-gini saya baru tahu loh. Maksudnya kalau musiknya sih mungkin tadi kita kenal masih musisi. Kenapa tentang gitu. musik ya? Karena memang dekat dengan musik. Iya, itu aja musisi sih. gitu. Ternyata juga nulis juga, gambar juga gitu. Terus guru TK juga ternyata. Cuman pernah. sekarang udah enggak. Iya, makanya pernah Kalau maksudnya dulu di maksudnya properti. luar biasa gitu, luar biasa di properti juga gitu kan. Orang kan kayak saya juga orang juga nggak tahu kalau saya ternyata juga seorang guru gitu kan. Ya kita punya apa ya, dunia itu ya kita yang bikin kita bahagia gitu. Kita bahagia di sini ya udah. Saya juga gitu kadang-kadang merasakan nikmatnya tuh ketika kita ngerjain sesuatu itu tanpa ada ekspektasi disukai orang atau tidak disukai orang, tuh emang terasa banget nikmatnya. Kayak gitu Mas ya. Tipsnya tadi sama mulai dulu. Iya pasti. Ya, Apa tuh mulai dulu mau nulis lagu, nulis novel, nulis apa, yang penting ide udah ada, kerjakan gitu ya. Mulai kemudian tadi kalau yang saya tangkap disiplin. Nah itu kan penting dalam hal Ya, apapun. disiplin. Entah itu jamnya kapan gitu ya, yang tentukan sendiri. Kemudian apa tadi ya? Ya udah jalan aja terus gitu. Jangan berekspektasi orang akan suka atau enggak. Iya, yang penting kita dulu yang suka gitu. Iya, iya. Bikin nyaman diri sendiri. Karena kan dari hati kan kembali ke kemana, ke hati ya. Gitu aja. Iya betul. Segala sesuatu yang dari hati itu biasanya langsung ke hati. Benar. Wah, senang sekali saya Mas. Nanya lagi nggak? Kalau bermusik dari 2000 berapa? 2021 lah. 2001 atau 2021? 2001. 2001. Wow. Pasti ada naik turunnya gitu ya. Heeh. Nah, ada nggak figur atau tokoh yang tokoh pemusik lah gitu yang menginspirasi? Oh iya, mau yang lokal atau yang Atau luar gitu atau lokal? Lokal dulu deh. Lokal maksudnya yang di Yang di Mataram. sini ya memang di Mataram. Itu kan juga kita punya musisi-musisi senior kan. Nah, salah satunya juga ya Kang Ari Julian ya, yang mungkin yang saya dulu. Oh iya. Kang Ari. Dulu tuh ini, rambut gondrong. Waduh, bukan ya, main musik etnik, musik country. Wah. Akhirnya ketemu tuh tahun 2004 gitu. Kalau 2004 atau 2006 itu. Berteman sampai sekarang ya sekitar tahun berapa ya, 2000, mulai dekatnya itu 2018 kalau nggak salah.
sampai sekarang lah akhirnya. Jadi Jadi Kang Ari juga memberi pengaruh berarti di musik. Ya karena ucapan itu memang adalah doa ya benar. Dulu pas dia manggung sekitar tahun 2000 berapa ya? 2021 2001 kalau nggak salah apa 2022. Wah, suatu saat saya akan satu panggung nih, saya bilang sama dia, sama beliau akan satu panggung. Suatu saat dia akan jadi band pembuka saya gini. Ternyata benar juga. Jadi berteman ya? Terus bisa satu panggung tuh udah lumayan berapa kali. Benar. Ucapan adalah doa. Kang Ari, kalau dari musisi nasional? Andy Rif. Oh, keren. Tadi saya pikir Jering tadi. Jering kan? SID. Ya mungkin karena kebanyakan nama saya kan Sid mungkin dipanggil ya. Jadi orang tahunya itu pasti sukanya mungkin Super Dead. Jadi saya berpikir bahwa ya orang mungkin mengucapkan itu ya karena mungkin tahunya Sid itu ya Jering yang gitu-gitu, apalagi tato. Padahal yang namanya Sid itu kan banyak, misalnya kayak Slipknot itu yang Sid Wilson ada namanya, ada Sid Vicious. Ya, Sid di Ice Age juga banyak ada. banget ya kan. Nah ini nama Sidya Matt Fox ini emang nama panggung ya? Ya. Artinya saya apa, kan Mas? si Destria Yudhistira. Apa namanya? Artinya maksudnya Sidya kenapa Matt Fox. pilih nama ini itu? Ya itu si Destria itu. Jadi Matt Fox ya, Matt Fox itu kan julukan. Oke. Matt itu kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Matt kegilaan itu apa? Iya kayak gila marah. Fox itu vokalis. Fox. Oh, oke. Vokalis gila. Jadi waktu main di mana ya? Waktu sama band itu ada penonton lah dia, orang-orang tua tuh. Karena lihat atraksi saya manggung yang selengean, yang aneh lah gitu. Jadi mereka manggil vokalis jogang itu bahasa Lombok, kan? Iya, vokalis jogang. Vokalis gila kan ya, jogang vokalis gila. Akhirnya saya mikir kelas Solo itu kalau Sidya aja kira-kira apa ya? Oh iya ya Matt Fox aja kan, Matt Fox. Sidya Matt Fox aja. Wah, gitu. Ternyata ya vokalis jogang. Saya satu paling kan saya sering gitu kan. Kebetulan kayaknya circle komunitas kita masih ini ya, masih sama. Masih inilah ketemu terus lah. Juga masih main itu di mana? Oh, kebetulan Ketemu. acara komunitas itu datang. Nah, selama ikut nonton gitu, ikut performnya Bang Sid itu ada satu slogan yang paling melekat. Tagline-nya tuh. Tagline-nya Apa itu ya? Tagline-nya apa tuh? yang penting tampil gitu ya. Ya. Gitu, gimana? Yang penting tampil. Itu tagline-nya tuh persetan dengan skill yang penting tampil ya. Skill yang penting tampil. Jadi itu maksudnya itu keterbatasan dan kekurangan itu bukan jadi suatu penghalang kita untuk berkarya itu. Itu sebenarnya umpatan kesalahan saya juga ya sama mungkin yang personil band yang dulu atau teman-teman yang band-band yang terlalu manja pada keadaan itu ya. Oke, ya. Yang segala sesuatunya tuh harus proper, mainnya di sini, alatnya begini gini. Oh lama-lama malah nggak jadi jadi berkarya gini. Ya udahlah, persetalah dengan skill lah. Yang penting gue tampil gitu. Mau pakai batu, mau bagaimana, yang penting main gitu kan. Artinya nggak perlu harus standar. Jadi banyak orang yang berkarya tuh harus nunggu hebat dulu, harus nunggu gini. Tapi memulailah dulu, baru jadi hebat gitu kan. Iya. Dengan apa yang bisa kita. Apa yang bisa gitu. Memulai aja. Ya intinya kita memulai aja dulu. Pas orang mau suka. Jadi akhirnya itu jadi slogan ya, jadi tagline. Iya, jadi perseta di mana-mana itu perseta dengan skill, yang penting kita tampil. Jadi sebagai macam motivasi diri saya sendiri atau buat orang lain akhirnya juga begitu kan, bahwa iya, jadi tuh bisa ngaruh juga tuh kalau sering digaungkan ya, orang-orang yang tadinya ragu sama dirinya sendiri bisa jadi optimis tuh. Tampil gini, nggak peduli mau soundnya bagaimana gitu. Tapi bukan berarti mengesampingkan skill atau apa gitu. Iya. Tapi ya itu bentuk menghilangkan keraguan lah. Kita mulai aja dulu gini. Betul itu. Luar biasa. Ada lagi enggak? Itu masih ingat ya. Oke, teman-teman, kalau kalian misalnya punya pertanyaan mungkin bisa tulis saja di kolom komentar ya. Ntar kita jawab deh sama Mas Zid, entah itu di Instagram atau di mana. Oke Mas Zid, terima kasih banyak. Oke, makasih banyak. Ya, berapa lama sih kita ngobrol? Kayak nggak terasa mau tidur, kayak mau udah maghrib ini. Asik ya sini. Aduh, gokil.
Iya, akhirnya kita ketemu di sini, senang banget saya. Akhirnya kita bisa kenal, bisa ketemu dan ngobrol di sini dan memberikan insight buat teman-teman yang nonton. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau dapetin buku, terus Ya, merchandise-nya dan lain-lain, bisa di apa tadi? Madfox. Instagramnya @madfox_store. Dua underscore-nya ya. Ya. Oke, terus kalau musiknya sudah ada di semua platform. Ya, yang dimasukin ada sekitar berapa ya? 8 kalau nggak salah. 8 lagu. Kalau dulu sih hampir semua ya, tapi karena dulu tuh saya kalau dulu tuh masukinnya yang kalau sekarang kan pakai publisher udah ada ya. Kalau dulu kan pribadi kan. Nah, karena waktu itu saya sudah tidak menggunakan kartu kredit dulu ya waktu itu. Harus membuatnya tuh dengan gini-gini dan saya sempat bangkrut dulu. Jadi saya udah berhenti waktu itu. Tahun berapa ya? 2016 atau berapa? Dan sekarang ternyata banyak juga publisher. Jadi yang udah ada yang ngurus-ngurus. Iya, tinggal. Jadi lebih mudah kalau sekarang. Oke, jadi teman-teman bisa menikmati musiknya Mas Cynthia Madfox, bisa di Spotify, di Joox, di segala macam lah ya. YouTube ya. Di YouTube juga sudah ada. Video klip juga udah banyak kayaknya. Semua ada Ya video klipnya. lumayan lah ada. Atau video lirik gitu. Video klip. Nah, habis ini kita nonton bareng-bareng. Saya pengen banget nanti tuh musiknya tuh kita apa namanya? Review gitu. Kita reaction. Seru tuh. Ada programnya tuh ya? Iya, kita juga ada program video reaction musisi lokal sih. Seperti itu. Supaya ya tujuannya supaya lebih menggaung lah. Ya, minimal walaupun nggak banyak ya, tapi teman-teman kenal gitu. Seperti apa ya? Brand awareness lah. Kayak gitu biar dikenal. Pengarsipan dan dokumentasi itu yang penting sekali ya. Apalagi di zaman era digital yang apa-apa tuh mudah itu. Iya. Sangat penting. Penting banget itu. Selain buku juga multimedia seperti ini kan juga bagus Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas. Makasih ya, banyak. luar biasa nih. Kita jadinya ngabuburit. tahu waktunya ngabuburit sekarang. Oke teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat jangan lupa di-share. Terima kasih. Ya. Oke.